Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Sebelum kita masuk di dalam renungan Pasion yang pertama, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini, kami boleh bersama-sama untuk masuk di dalam penghayatan yang lebih dalam lagi, mengenang penderitaan Tuhan Yesus Kristus bagi kami orang berdosa. Ya Roh Kudus, pimpin dan bimbinglah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan Pasion yang pertama sore hari ini diambil dari Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-34 demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudari, teks Alkitab yang baru kita baca ini menyatakan kepada kita bahwa tidak ada penderitaan yang selengkap dan sedalam yang Yesus alami, yang mengalami semua bentuk dan aspeknya. Penderitaan fisik, mental, dan sosial. Yesus mengalami apa yang namanya pengkhianatan, konspirasi mahkamah agama dan Romawi, dan kebencian massal. Dia mengalami siksa dan dera sampai kematian, dan bahkan mengalami keadaan di mana Allah Bapa bersembunyi, tidak dirasakan hadir, Deus absconditus. Penderitaan Yesus adalah sebuah passio activa, sebuah penderitaan yang sengaja dipilih demi menebus dosa manusia yang dapat dilihat bahkan sejak kelahirannya dalam diri seorang bayi yang disebut Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita, sesungguhnya merupakan representasi kehadiran Allah sendiri yang akan menyertai manusia dalam segala pergulatan hidupnya, termasuk penderitaan. Bahkan lebih jauh dalam hukuman yang seharusnya manusia tanggung. Allah melalui Yesus tidak membiarkan manusia menanggung hukuman yang jelas tidak akan mampu ditanggungnya. Sebab manusia mana yang mampu berhadapan dengan murka Allah? Nah, disinilah kemudian penderitaan yang sengaja dipilih Yesus mempunyai artinya. Bukan sebagai korban pengganti atau tumbal, tetapi sebagai pilihan yang dengan sadar dan penuh belas kasih menderita bagi manusia demi menyelamatkan manusia dari murka Allah. Sebagaimana Yesaya pasal 53 menyatakan bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Oleh karena itu, salib dapat dilihat sebagai simbol compassion, simbol semangat bela rasa, atau semangat solidaritas Allah bagi manusia, khususnya penderitaan manusia. Jadi Bapak Ibu, semangat bela rasa inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan fundamental kita ketika kita dalam penderitaan. Kita mempertanyakan di mana Allah ketika saya menderita. Dan inilah jawabnya, bahwa Allah hadir melalui tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. Allah tidak lagi tersembunyi dalam penderitaan kita. Tidak lagi Deus absconditus atau absen dalam penderitaan kita. Tetapi Allah hadir mengambil tempat kita. Salib menjadi simbol bela rasa Yesus kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, semangat bela rasa ini memberikan perspektif yang baru bagi orang percaya dalam menghadapi penderitaan dan pergulatan hidupnya. Jangan lagi ada perasaan ditinggalkan sendiri, sebab ketika kita mengerang, Allah di dalamnya turut mengerang bersama-sama kita. Ketika kita menangis, Allah turut menangis bersama-sama kita. Ketika kita terhina, dikoyakkan harga diri kita, Allah turut terhina bersama kita. Ketika kita difitnah dan dicaci maki, Allah bersama kita dalam fitnah dan caci maki. Ketika kita dianiaya, Allah juga bersama kita merasakan pedih perihnya. Ingat, pandanglah
salib Yesus, simbol bela rasa atas penderitaan manusia. Bela rasa yang memungkinkan manusia mempunyai keberanian dan mampu menempuh kehidupan yang penuh pengharapan sebagaimana firman-Nya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Tuhan Yesus memberkati kita semua.